Sekarang ini kita menggunakan sistem kalender Masehi. Sistem kalender Masehi ini dirancang oleh seorang biarawan yang bernama Dionysius Exiguus pada abad ke-6. Sebutan Masehi sendiri pada dasarnya mempunyai arti yang sama dengan Mesias atau Kristus, yaitu yang diurapi. Karena perhitungan tahun Masehi adalah perhitungan yang seharusnya dimulai dari kelahiran Yesus Kristus. Tetapi sekarang ini para sejarawan berpendapat bahwa Yesus tidak lahir pada tahun 1 Masehi. Banyak yang berpendapat bahwa kemungkinan Yesus lahir pada tahun 4 sebelum Masehi. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui adalah tidak ada tahun 0 Masehi. Sebelum tahun 1 Masehi adalah tahun 1 sebelum Masehi. Berikutnya yang perlu kita ketahui adalah titik peralihan dari periode prasejarah menjadi periode sejarah. Satu hal yang menandakan peralihan dari prasejarah menjadi sejarah adalah tulisan. Kapan pertama kali manusia mulai menulis? Karena tanpa catatan tertulis, kita tidak mempunyai sesuatu yang disebut sejarah. Oleh karena itu, zaman sebelum adanya tulisan, kita sebut zaman prasejarah. Sejarawan memperkirakan titik peralihan antara prasejarah dengan sejarah adalah sekitar tahun 4000 sampai tahun 3000 sebelum Masehi. Jika kita bandingkan dengan perhitungan zaman yang ada di dalam Alkitab, Adam dan Hawa diciptakan kira-kira pada tahun 4000 sampai 3500 sebelum Masehi. Peradaban prasejarah disebut zaman batu. Menurut sejarah dunia, spesies kita Homo sapiens sudah ada pada zaman batu. Setelah zaman batu, kita memasuki zaman perunggu sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. Pada zaman perunggu, manusia mulai membuat berbagai barang dari perunggu sekaligus mulai mengembangkan tulisan. Hal ini terjadi di 3 tempat, yaitu di Mesir, di Sumeria yang sekarang menjadi Irak, dan di lembah Indus yang sekarang menjadi Pakistan. Ketiga peradaban ini sudah saling mengenal dan berdagang satu dengan yang lainnya. Namun, sistem tulisan di lembah Indus masih belum terlalu berkembang. Pada zaman ini, Sumeria sudah menciptakan roda, bajak, dan layar. Mereka juga sudah mengembangkan ilmu perbintangan dan matematika. Pada zaman ini juga, piramid Giza dibangun di Mesir. Selain ketiga peradaban ini, peradaban lain yang juga mempunyai populasi yang cukup besar adalah peradaban Norte Chico yang sekarang menjadi Peru. Mereka sudah membuat bangunan besar dari batu, namun mereka belum membuat tembikar dan mengembangkan tulisan. Bangunan batu dari zaman ini juga ada di Inggris, di Pulau Malta, dan di Indonesia. Tetapi mereka tidak mempunyai populasi yang besar. Sekitar tahun 2200 sampai 2100 sebelum Masehi, terjadi sebuah peristiwa besar yang menyebabkan populasi dunia menurun secara drastis. Penyebab penurunan ini masih diperdebatkan, tetapi banyak yang berkata karena terjadi kekeringan di seluruh dunia. Jika kita bandingkan dengan Alkitab, banjir Nuh terjadi sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Abraham lahir sekitar tahun 2200 sebelum Masehi. Alkitab mencatat bahwa terjadi kelaparan yang sangat hebat pada zaman Abram, sehingga Abram pergi ke Mesir di dalam Kejadian 12 ayat 10. Periode sebelum tahun 2200 sebelum Masehi disebut sebagai zaman perunggu awal. Periode setelah tahun 2200 sebelum Masehi disebut sebagai zaman perunggu. Setelah populasi dunia menurun secara drastis, muncul orang-orang dan kerajaan-kerajaan baru di Mesir, Sumeria, dan lembah Indus. Salah satunya adalah kerajaan Babilonia. Selain itu, muncul peradaban baru di berbagai belahan dunia, di antaranya di China, Afrika Selatan, Eropa, dan Amerika Utara. Peristiwa besar selanjutnya terjadi sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Peristiwa ini disebut keruntuhan zaman perunggu. Penyebab peristiwa ini masih belum diketahui dengan pasti. Namun, populasi peradaban dunia mendadak hilang secara bersamaan. Setelah keruntuhan zaman perunggu, kita memasuki zaman besi dari tahun 1200 sampai 600 sebelum Masehi. Di Alkitab, ini adalah zaman orang-orang Israel menempati Kanaan dan mendirikan kerajaan.
Tahun 600 sebelum Masehi menjadi titik balik karena sebelum itu kita tidak mempunyai satu hal pun yang bisa disebut buku sejarah. Walaupun manusia sudah mengembangkan tulisan dan kita bisa menemukan informasi tentang daftar nama-nama dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada prasasti, tetapi tidak ada satupun yang menuliskan catatan tentang cerita lengkap sebuah peristiwa sejarah. Sejak tahun 600, yang disebut zaman kuno klasik, muncul berbagai dasar filsafat dan moral di berbagai belahan dunia secara bersamaan, namun masing-masing. Di antaranya, filsafat Yunani, Yahudi, Hindu, Buddha, Tao, dan Konghucu. Orang pertama yang dikenal sebagai bapa sejarah adalah seorang Yunani yang bernama Herodotus. Pada zaman kuno klasik inilah manusia mulai mengenal demokrasi dan pemikiran sains. Selain itu, jalur sutra yang menghubungkan dunia timur dan barat menjadi terbuka. Dan tentunya terjadi berbagai peperangan dan pergantian kekuasaan di berbagai tempat. Nah, banyak orang yang percaya bahwa 5 kitab pertama di dalam Perjanjian Lama yang disebut Taurat ditulis oleh Musa. Artinya, ditulis sekitar tahun 1500-an sebelum Masehi di dalam zaman perunggu. Tetapi, sejarawan memperkirakan Taurat ditulis oleh orang-orang Yahudi setelah pembuangan dari Babilonia, yang artinya setelah tahun 600 sebelum Masehi. Bagaimana dengan Indonesia? Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa fosil-fosil manusia purba seperti Pithecanthropus erectus, Homo floresiensis, dan Homo sapiens ada di Indonesia. Ada beberapa peninggalan zaman batu di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nias, dan lainnya. Peninggalan zaman perunggu dan zaman besi juga ada di Indonesia yang menunjukkan bahwa orang-orang pribumi Indonesia adalah keturunan China Selatan, India, dan Afrika. Kerajaan tertua yang ditemukan di Indonesia adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan dan Kerajaan Tarumanagara di Jawa yang dimulai sekitar tahun 300-an Masehi. Sekitar tahun 500-an Masehi, terjadi banyak hal yang menyebabkan peralihan dari zaman kuno ke zaman pertengahan. Disebut zaman pertengahan karena zaman ini ada di antara zaman kuno dengan zaman modern. Tetapi, ada juga yang menyebut zaman pertengahan ini dengan sebutan zaman kegelapan. Disebut dengan zaman kegelapan adalah karena terjadi penurunan peradaban di Eropa yang dimulai dengan keruntuhan Romawi Barat. Pada tahun 500-an ini, terjadi perubahan iklim yang sangat drastis, terjadi kelaparan di berbagai tempat di dunia, dan juga terjadi wabah bubonik yang membunuh separuh penduduk di berbagai tempat di dunia. Setelah itu, bangsa-bangsa yang tadinya dianggap barbar mulai berubah menjadi kekuatan utama dunia, seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Arab. Di Afrika muncul Kerajaan Mali. Di benua Amerika muncul Cahokia, Aztec, dan Inka. Di Indonesia muncul Kerajaan Sriwijaya. Di akhir zaman pertengahan ini muncul Kerajaan Majapahit di Indonesia dan juga muncul Genghis Khan yang membuat Mongol menjadi kerajaan terbesar di dunia. Satu hal yang disebut sebagai pemicu terjadinya perubahan dari zaman pertengahan ke zaman modern adalah wabah bubonik kedua yang terjadi pada tahun 1348. Wabah ini adalah wabah yang paling mematikan di dalam sejarah manusia, karena membunuh separuh penduduk dari berbagai daerah di dunia. Wabah ini memicu terjadinya Renaissance atau pembaruan di Eropa. Pada zaman ini, Romawi Timur dikalahkan oleh Ottoman. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa mencari dan menemukan jalan laut yang menghubungkan dunia barat dengan dunia timur dan juga dengan benua Amerika. Pada zaman inilah terjadi revolusi industri dan modernisasi yang menyebabkan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sampai saat ini.